Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan berbicara bagi kami lewat firman Tuhan hari ini. Tolong kami, berkati kami, urapi kami agar kami bisa memahami firman Tuhan ini di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayatnya ke-9. Bunyinya demikian. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Tema kita hari ini adalah ladang dan bangunan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konflik dalam gereja telah mewarnai perjalanan pelayanan gereja sejak zaman gereja mula-mula hingga gereja masa kini. Kadang konflik yang terjadi ini bukan hanya merusak tetapi juga menghancurkan. Adanya perpecahan di dalam gereja serta bentuk-bentuk penyimpangan rohani akibat dosa yang disebabkan oleh kurangnya penghayatan terhadap kebenaran Injil yang sudah diberitakan dan diterima. Rasul Paulus menyatakan perselisihan yang ada di jemaat di Korintus, dan pada umumnya perselisihan terjadi karena ada sebabnya. Rasul Paulus menyatakan perselisihan yang ada di jemaat di Korintus, dan pada umumnya perselisihan itu terjadi karena ada sebabnya. Nah, penyebab terjadinya perselisihan di jemaat Korintus dikarenakan oleh ketidakmampuan mereka untuk menghidupi panggilan mereka sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, sehingga jemaat di Korintus masih menghidupi manusia duniawi. Manusia duniawi maksudnya adalah mereka tidak memikirkan hal-hal yang berbau rohani, namun memikirkan kedagingan mereka, sehingga mereka belum bisa menerima asupan rohani yang Paulus berikan. Bahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak mampu menghidupi manusia rohani yang seperti firman Tuhan ajarkan, melainkan tetap menghidupi manusia duniawi. Bahkan Paulus berkata bahwa mereka belum dewasa dalam Kristus. Dalam terjemahan lain mengatakan bahwa mereka masih bayi atau balita rohani, sebab mereka belum bisa mencerna makanan rohani yang Paulus berikan. Makanya Paulus di pasalnya yang ke-14 ayat 20 berkata, saudara-saudara janganlah seperti anak-anak dalam pikiranmu. Nah, pengertian belum dewasa, Bril mengatakan bahwa bukan berarti mereka belum bertobat dan percaya sungguh-sungguh pada Yesus atau baru diselamatkan, melainkan mereka tidak bertumbuh dan maju di dalam Kristus. Sehingga ketidakdewasaan ini terlihat dalam tingkah laku mereka yang masih iri hati terhadap yang lainnya. Iri hati yang dicatat di ayat 3 dalam terjemahan lain diartikan sebagai dengki, kedengkian. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 20-21 mengatakan bahwa iri hati atau kedengkian adalah tindakan orang-orang yang masih hidup di dalam kedagingan atau orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan.
Dan Paulus menegaskan itu bahwa orang yang masih melakukannya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena setiap orang yang sudah percaya ada pertobatan dalam hidupnya. Paulus berharap kecemburuan dan pertengkaran seharusnya tidak terjadi di antara mereka yang sudah dewasa secara rohani. Sekalipun itu harapannya Paulus, tetapi kita lihat jemaat Korintus berada dalam perselisihan. Bukan hanya perselisihan biasa, melainkan ada pertengkaran antara kelompok-kelompok, antara circle-circle kecil yang ada di dalam jemaat itu sendiri. Mereka mempertahankan kelompok-kelompok mereka, circle-circle kecil ini, dan juga pemimpin kesayangan mereka masing-masing. Terlihat di ayat 4, sebagian ada yang berpihak kepada Paulus, sebagian lagi ada yang berpihak kepada Apolos. Nah, bagaimana cara Paulus menyelesaikan pertengkaran ini? Paulus membawa mereka memahami firman Tuhan. Pemahaman firman Tuhan yang benar bagian penting dalam hidup orang percaya. Karena hanya dengan memahami firman Tuhan, orang percaya memiliki kesadaran pertumbuhan iman. Di ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Di sini Paulus menjelaskan bahwa dia dan Apolos adalah sama, hanya sebatas alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menabur benih Injil kepada mereka. Paulus mengakui bahwa jemaat di Korintus adalah hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dan setelah itu Apolos datang untuk menyirami, artinya melanjutkan pelayanan daripada Rasul Paulus. Ayat 9a, Paulus menegaskan bahwa mereka adalah kawan sekerja Allah. Artinya mereka bekerja bersama-sama dan mereka bekerja bagi Allah, serta menerima upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Allah adalah sumber pertumbuhan kita sebagai orang percaya. Pertumbuhan iman yang benar adalah pertumbuhan iman yang didasarkan pada dasar yang benar. Jadi untuk menghindari dan menyelesaikan sebuah perselisihan, harus benar-benar memahami firman Tuhan. Melaluinya kita akan mengerti bahwa kita ini sama-sama orang berdosa yang hanya beroleh belas kasihan dari Tuhan. Sehingga kita fokusnya bukan pada hal-hal duniawi, melainkan memfokuskan diri kepada Tuhan. Di ayat 9b, Paulus mengingatkan bahwa orang percaya adalah ladangnya Tuhan, milik kepunyaannya Tuhan, yang terus-menerus diperhatikan oleh Tuhan. Dan juga bangunan Allah, yang berarti bahwa kita sebagai orang percaya adalah bait Allah, tempat kediaman Allah yang dibangun di atas batu penjuru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita sebagai orang percaya adalah ladangnya Tuhan, bangunannya Tuhan yang telah Ia tebus dari dosa melalui kematiannya di kayu salib. Kita dipanggil untuk bersekutu bersama dalam satu gereja atau dalam satu komunitas untuk bertumbuh bersama, mewujudkan kasih satu sama lain, bukan mengadakan perselisihan dan akhirnya terjadi perpecahan. Perselisihan kerap kali terjadi dalam kehidupan orang percaya karena ketidakdewasaan di dalam iman jemaat dan para pelayan Tuhan yang masih mementingkan hal-hal duniawi, sehingga hati dan pikiran dikuasai oleh roh pemecah. Paulus hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Allah yang seharusnya bertumbuh bersama-sama berdasarkan sumber pertumbuhan, yaitu Allah sendiri, bukan dengan menggolongkan diri menurut siapa pemimpin rohaninya. Memang kita memiliki pemimpin rohani yang kita senangi, kita agung-agungkan, kita sukai, tetapi pertumbuhan tidak berdasarkan itu, melainkan berdasarkan pekerjaan Allah. Justru dengan cara seperti itu bisa saja membuat perselisihan dan pertengkaran antara jemaat satu sama lain. Oleh karena itu saya ajak jemaat semua, mari kita bergandengan tangan, bertumbuh bersama di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.